Selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan membahas teknik pembuatan operasionalisasi variabel dan kuesioner dalam metode kuantitatif. Sebelum kita membuat kuesioner, maka perlu ada operasionalisasi variabel. Tujuannya adalah agar kuesioner menjadi terarah sesuai dimensi variabel yang akan diteliti. Adapun bentuk dari tabel operasionalisasi variabel seperti berikut ini. Nah, yang pertama yaitu kolom pertama variabel. Kolom kedua definisi variabel, kolom ketiga dimensi, kolom keempat ukuran, kolom kelima nomor kuesioner. Nah, kolom 6 ini adalah skala pengukuran. Seperti kita ketahui bahwa skala pengukuran itu ada 4 macam. Yang pertama adalah ordinal, interval, rasio, dan nominal. Ya. Ada 4 skala pengukuran. Nah, ini adalah bentuk dari tabel operasionalisasi variabel seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, kolom 1 variabel, kolom kedua definisi variabel, kolom ketiga dimensi, kolom keempat ukuran, kolom kelima nomor kuesioner. Nah, ini skala pengukuran. Nah, yang biasa digunakan adalah skala pengukuran ordinal ya. Kalau akunting biasanya rasio ya. Nah, ini skala ordinal ya kalau di manajemen itu. Berikutnya adalah struktur dari operasionalisasi variabel, yaitu ada variabelnya. Nah, variabelnya misalnya kita pilih adalah kompetensi. Variabel itu adalah fokus yang akan kita bahas. Nah, untuk mencapai kompetensi ini maka ada dimensi, yaitu dimensi pengetahuan. Jadi orang akan memiliki kompetensi yang baik bila mana memiliki pengetahuan yang baik pula. Berikutnya ada ukuran. Nah, kalau untuk dimensi ini harus mendapat sumber dari para ahli, sedangkan ukuran bisa ditulis oleh peneliti sendiri sesuai lokus yang akan diteliti. Misalnya ukurannya adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki atas pekerjaan yang ditangani. Jadi tujuannya adalah kita ingin tahu bagaimana tingkat pengetahuan yang ada di lokus yang kita teliti. Berikutnya adalah tingkat kemauan untuk meningkatkan pengetahuan. Kita ingin tahu sejauh mana kemauan dari karyawan yang ada untuk meningkatkan pengetahuannya. Berikutnya adalah dimensi keahlian. Nah, dimensi keahlian ini juga harus menurut para ahli ya. Seperti ketahui bahwa untuk mencapai kompetensi yang baik perlu pengetahuan dan juga keahlian. Nah, untuk ukuran keahlian ini misalnya adalah tingkat keahlian teknis yang dimiliki. Jadi kita pengen tahu sejauh mana tingkat keahlian teknis yang dimiliki oleh karyawan yang kita teliti. Berikutnya tingkat kemampuan dalam mengidentifikasi masalah. Berikutnya adalah tingkat kemampuan mencari solusi atas pemecahan masalah. Nah, dimensi berikutnya adalah sikap. Nah, kita sudah mengetahui bahwa dimensi kompetensi itu ada 3. Pengetahuan, keahlian, dan sikap. Tentunya boleh saja kita mengambil dimensi para ahli yang lainnya ya. Ada yang 4, ada yang 5, itu terserah yang mana yang cocok untuk kita pilih. Nah, untuk ukuran sikap ini yaitu tingkat inisiatif dalam membantu rekan kerja. Berikutnya tingkat keramahan dan kesopanan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang berikutnya, jadi ada 7 ya. Ada 7 kalau kita gambarkan. Jadi nomor 1, nomor kuesioner nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kuesioner.
Nah, kalau kita mau membuat lebih banyak pernyataannya, ya tinggal kita tambah aja di ukurannya ya. Jadi sesuai perintah dari dosen pembimbing seberapa banyak jumlah kuesionernya. Nah, kalau sudah kita buat strukturnya, maka kita pindahkan ke dalam tabel operasionalisasi variabel. Jadi variabelnya apa? Tadi kita ambil contoh kasus adalah kompetensi. Definisi variabelnya apa? Nah, di sini kita tulis, sebenarnya definisinya adalah kemampuan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaannya. Dimensinya apa? Tadi ada 3, yaitu pengetahuan, keahlian, dan sikap. Ukurannya apa? Ini udah kita susun. Nomor kuesionernya nomor berapa ya? 1, 2, sampai 7 tadi ya. Skala pengukurannya apa? Yaitu ordinal. Nah, sebagai catatan bahwa dimensi ini harus menurut para ahli dan harus ada sumbernya. Sedangkan ukuran adalah ditulis oleh peneliti itu sendiri dengan mengacu kepada dimensi ya. Jadi ukuran ditulis oleh para peneliti sendiri. Nah, kalau sudah ada ukuran, maka dengan mudah kita membuat pernyataan kuesioner. Ingat, pernyataan, bukan pertanyaan. Nah, pernyataannya adalah, kita baca dulu ukurannya. Ukurannya adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki atas pekerjaan yang ditangani. Nah, pernyataannya adalah pengetahuan yang dimiliki untuk pekerjaan yang ditangani sudah sangat baik. Jadi kalimatnya harus kalimat positif. Nanti jika respondennya sangat setuju dengan pendapat ini, dia akan mengisi angka 4 atau 5, ya, angka yang tertinggi. Tapi kalau dia tidak setuju, dia akan mengisi angka 1, 2 ya. Nah, berikutnya adalah tingkat kemauan untuk meningkatkan pengetahuan. Pernyataannya adalah kemauan untuk meningkatkan pengetahuan cukup tinggi. Jadi bukan kalimat pertanyaan, tapi pernyataan. Nomor 3 adalah tingkat keahlian teknis yang dimiliki. Nah, pernyataannya adalah keahlian teknis yang dimiliki sudah cukup baik. Nomor 4 adalah tingkat kemampuan dalam mengidentifikasi masalah. Ya, pernyataan dalam kuesionernya adalah kemampuan dalam mengidentifikasi masalah sudah cukup baik. Nomor 5 adalah tingkat kemampuan mencari solusi atas pemecahan masalah. Pernyataannya adalah kemampuan mencari solusi atas pemecahan masalah yang cepat. Nomor 6 adalah tingkat inisiatif dalam membantu rekan kerja. Pernyataannya adalah inisiatif tinggi dalam membantu sesama rekan kerja. Nomor 7, tingkat keramahan dan kesopanan dalam melaksanakan pekerjaan. Pernyataannya adalah memiliki keramahan dan kesopanan yang baik dalam melaksanakan pekerjaan. Nah, kalau kita membuat skalanya skala ordinal, maka kita dengan mudah mengambil rata-rata. Dari rata-rata itu kita bisa menafsirkan maknanya. Nah, demikian semoga penjelasan yang sederhana ini dapat ditangkap dengan mudah.